Hello friends, my name is Batman. My job is to save the earth. So, please help Arif Yohamart's channel to reach 100,000 subscribers. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning marang Enyong Arif Yohamart sing ganteng dhewe. Ngene ceritane kawin kontrak karya Mbak V Handayani. Dan kali ini kita sudah memasuki episode 44 alias petang puluh papat alias 44. Tuh ada yang naik sepeda. Mau baca ini dulu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk selalu diingatkan untuk like, share, subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang dan mendatangkan cerita-cerita yang lebih banyak lagi, lebih keren lagi, lebih menghibur para sahabat Yohamart. Kita lanjutkan. Selamat menikmati. Ciao. Part 44. Kepergian Arini kali ini bukan hanya membawa kesedihan yang mendalam. Hatinya kini membatu dan sedingin es. Ia sadar bahwa apa yang ditakutkannya lambat laun akan terjadi. Arini sadar menjalin hubungan dengan lelaki tampan dan kaya seperti Angga akan menemui berbagai macam cobaan. Semua itu telah dirasakannya kala pertama kali menikah dengan lelaki yang telah mengisi hatinya. Entah berapa banyak wanita yang mendatanginya dan tanpa sengaja bertemu dengannya dan Mas Angga. Akan tetapi Arini hanya tersenyum menghadapi semuanya. Arini hanya bisa menyeka air mata yang mulai menggenang kembali di ujung matanya. Saya harus kuat, saya pasti bisa menghadapi semuanya, bisiknya sambil memarkirkan motornya di parkiran kampus. Arini melangkah perlahan memasuki ruang di mana dia mengajar. Senyumnya kini menghiasi bibirnya. Dia tidak ingin para siswa melihat dirinya bersedih. Syukurlah dia bisa mengatasi gejolak di hatinya. Bapak adalah masih saja terisak. Rasa sedih semakin menyelimuti hatinya. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa anak kesayangannya akan melakukan semua ini. Rama hanya menggelengkan kepalanya pada Benny yang nampak duduk sambil meremas kedua tangannya. Rasa sesal sangat dirasakannya. Dia begitu kaget mendengar perkataan gadis kampung yang sangat disukainya itu. Dia tidak menyangka Arini akan menutup hatinya pada lelaki manapun dan hanya menyisakan memori tentang Angga, lelaki yang hanya menjadikannya sebuah permainan. Maafkan Benny, Pak, kata Benny sambil memegang tangan lelaki tua yang telah dianggapnya orang tuanya sendiri. Tidak, Nak, semua sudah terjadi. Papa hanya ingin sedikit kebahagiaan di hari tua Papa, jawab Papa Adalat sambil terisak. Kebahagiaan yang sesungguhnya Papa dapatkan dari ketulusan kasih sayang Arini, wanita yang tidak tergiur oleh kemewahan, wanita yang menjaga cintanya, wanita yang memiliki hati seluas samudra sambungnya. Papa hanya ingin bersama Arini dan cucu Papa sampai ajal menjemput Papa, katanya lagi sambil menyeka air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Papa Adalat lalu berusaha bangkit dari tempat duduknya. Lalu dia meminta Rama untuk mengantarkannya ke rumah Arini. Dia hanya memeluk Benny dan mengusap punggung sahabat anaknya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Rasa perih menyelimuti hati Benny. Dia bisa merasakan betapa lelaki tua yang telah memberikan satu ginjalnya pada dirinya sangat terpukul atas apa yang telah disampaikannya olehnya. Rama lalu membisikkan sesuatu ke telinga sahabatnya itu. Hanya kamu yang bisa merubah semuanya. Sudah waktunya lo membalas kebaikan Papa, kata Rama sambil menuntun Papa Adalat menuju kendaraan yang terparkir di halaman depan. Benny menatap kepergian keduanya dengan mata yang mulai buram. Lelaki super cuek itu nampak menitikkan air mata yang langsung disekanya. Diraihnya ponsel dari kantong celananya.
sebuah suara terdengar di ujung telepon. Setelah berbicara sejenak dengan orang di ujung telepon, Benny lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Dia lalu merebahkan tubuhnya ke pembaringan. Matanya menatap ke arah langit-langit kamar. Keputusannya sudah bulat. Akhirnya dia pun tertidur karena kantuk yang mulai melandainya. Malam kini menjelang. Papa Adalat yang telah kembali dari rumah Arini sudah tertidur beberapa saat lalu. Kini hanya tinggal Rama dan Benny yang sedang berbincang di dalam kamar yang selalu ditempati Rama dan Angga. Kantor pusat jadi sepi setelah kepergian Lo, kata Benny sambil memegang tangannya yang masih digips. Rama hanya terdiam. Dia tahu semua yang terjadi di kantor sejak pengunduran dirinya, sebab Mbak Nani selalu menghubunginya untuk meminta saran. Kembalilah ke kantor bro, jangan tinggalkan karyawan seperti ini. Gue nggak sanggup ngurus semuanya, kata Benny sambil menatap ke arah Rama yang nampak diam sambil menatap ke arah langit-langit kamar. Gue capek bro, gue merasa bersalah pada Arini dan Papa. Akibat ulah kita bertiga, semua jadi seperti ini. Gue benar-benar menyesal, jawab Rama tanpa memandang ke arah Benny. Gue ingin menebus semua ini, sambungnya. Bagaimana caranya? Gadis kampung itu telah memutuskan untuk tetap sendiri dan tidak lagi menerima laki-laki manapun juga, jawab Benny. Bangsat, lu pikir cara menebusnya hanya dengan cara menikahinya? Sadar, Arini bukan seperti yang lain yang bisa lu dapatkan dengan segepok duit. Sampai kapanpun Arini akan menjadi adik saya. Saya akan menjaganya, jawab Rama dengan nada tinggi. Benny nampak terkejut mendengar perkataan sahabatnya. Dia tidak menyangka bahwa guruannya barusan ditanggapi serius oleh Rama. Apapun akan gue lakukan untuk kebahagiaan Papa Adalat, Arini, dan Angga Junior, kata Rama sambil bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Tinggallah Benny yang kini terdiam dan hanya bisa memandangi punggung sahabatnya itu. Nan jauh di suatu tempat daerah nampak seorang lelaki tampan sedang menikmati makanan yang kini berada di hadapannya. Setelah beberapa lama kemudian, ia lalu bergegas menuju kendaraan yang terparkir di depan rumah makan itu bersama 3 orang lainnya. Bau minum tercium sesaat saat mereka semua naik ke mobil itu. Tawa keras mereka terdengar sambil bersahutan dengan dentuman musik yang diputar. Angga yang duduk di depan lebih banyak dia mendengarkan ketiga temannya yang dalam kondisi mabuk. Dia lalu mengambil ponselnya dan melihat kembali file video yang tersimpan di memori ponselnya. Tak berapa lama, mobil mereka pun berhenti karena salah seorang dari mereka yang nampak mabuk berat meminta untuk singgah sebentar karena rasa mual yang dirasakannya. Angga lalu turun dari kendaraan tersebut dan duduk bersandar di sebuah warung sambil menatap ponselnya. Senyum menghiasi bibirnya kala melihat tawa Angga Junior. Tidak berapa lama mobil yang tadi dinaiki Angga dan temannya kembali berjalan membelah keheningan malam. Akan tetapi kejadian tak terduga terjadi. Mobil itu tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan terbalik. Api begitu cepat membakar mobil itu. Beberapa kendaraan mencoba memadamkan apinya. Kemacetan pun terjadi. Teriakan terdengar dari beberapa orang di sekitarnya. Orang, tolong, kebakaran, tolong. Dan akhirnya pun bersambung. Nah, ini Mbak Feandayani sudah mau kerja lagi katanya, jadi bersambung dulu ya guys ya. Episode 44 ini tidak begitu panjang tapi cukup memberikan jalan untuk menuju kebahagiaan Angga dan Arini. Semoga
Terima kasih, sampai jumpa di episode 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.